Hai, perkenalkan nama saya Rafael Christopher Rumetor dari kelompok 4. Saya Kelson Colin dari Laude. Halo semuanya, nama saya Shakila Estasha Maliso. Perkenalkan, nama saya Brenda Herniko, saya dari Laude. Nah, karena tadi kita sudah berkenalan secara singkat, kita langsung akan membahas mengenai bahasa informal dan bahasa formal. Namun sebelum itu, mari kita kenali bersama apa sih sebenarnya bahasa itu. Baik, jadi bahasa ini sendiri adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya, di mana bahasa ini bukan hanya terdiri atau berbentuk secara verbal atau kata-kata, dapat juga berupa gerakan. Nah, karena definisi singkat dari bahasa sudah kita ketahui bersama, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam materi pembahasan kita saat ini, yaitu bahasa formal dan bahasa informal. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai bahasa formal terlebih dahulu. Apa itu bahasa formal? Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi yang formal pastinya, atau resmi. Ia ditandai dengan pemakaian unsur bahasa level kebakuan tinggi, atau yang biasa disebut dengan ragam tinggi. Kemudian kalau kita dari ciri-cirinya, apa saja ciri-ciri dari bahasa formal? Yang pertama, unsur gramatikal, eksplisit dan konsisten. Lalu akvisasinya lengkap. Pronimanya resmi, diksinya baku, menghindari unsur bahasa daerah, dan sesuai dengan EBI. Kemudian, fokus dari bahasa formal adalah pengutamaannya bahasa Indonesia. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, selamat siang. Saya butuh bantuan dengan masalah yang sedang saya alami mengenai perusahaan saya. Dan saya membutuhkan orang yang kompeten dalam bidang ini. Baik, Pak. Kebetulan pengalaman saya di bidang hukum sudah lebih dari 10 tahun, Pak. Jadi saya akan mencoba membantu Bapak. Baiklah kalau begitu. Jadi permasalahannya adalah saya menemukan bahwa salah satu pesaing bisnis saya melanggar merek dagang saya dan saya ingin menghentikannya sebelum masalah ini menimbulkan kerusakan atau kerugian pada bisnis saya. Oh, baik, Pak. Saya mengerti. Apakah sudah ada bukti-bukti yang Bapak simpan untuk Tentu saja buktinya sudah saya kumpulkan semuanya. Baik, Pak. Kalau begitu, saya akan pelajari dulu dari bukti-bukti Bapak yang sudah Bapak kasih dan kasus yang Bapak sudah kasih. Terus setelah saya selesai pelajari, saya akan hubungi Bapak lagi. Dengan Bapak siapa saya boleh bicara? Saya dengan Kelson. Terima kasih ya Pak ya. Baik, Tolong Pak. dihubungi Ya, baik. secepatnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ciri khusus bahasa informal. Yang pertama adalah adanya unsur gramatikal yang tidak jelas dan kacau. Kedua adalah tidak sesuai dengan unsur EBI. Ketiga adalah afiksasi yang tidak lengkap. Keempat adalah menggunakan pronomina yang tidak resmi. Keempat adalah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang terakhir adalah diksi yang tidak baku. Dapat dikatakan bahwa fokus dalam bahasa informal adalah pengutamaan bahasa daerah yang dicampur dengan bahasa asing. Bahasa informal adalah bahasa yang tidak baku. Bahasa informal adalah salah satu penggunaan yang umum dalam kegiatan sehari-hari. Biasanya, bahasa informal ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari antar teman, keluarga, ataupun rekan kerja di kantor. Biasanya, bahasa informal juga sering terjadi dalam aktivitas mengirim pesan antar teman, keluarga, baik melalui chat ataupun email. Dan di zaman sekarang pun, bahasa informal ini telah banyak dimodifikasi menjadi bahasa slang yang sangat populer di kalangan anak muda. Oi Vic, lu dapat berapa Oi. nilai tes hukum perdata? Wah, jelek sih, Son. Gue dapet 55. Parah banget. Susah banget UASnya nih. Sama bro, beda dikit sama gue dapat 58. Wah, berarti sama-sama jelek kita ya. UASnya harus dibagusin nih kita, Son, biar IPK kita naik. Iya, Vic, UAS kita harus ngejar sih, harus ngejar nilai sih. Kalau nggak, GPA bisa hancur punya ini. Ya udahlah, kita ntar malam pergilah. Belajarlah kita. Oke, siap. Sampai ketemu. Oke deh. Yuk, bye-bye, bro. Ya, bye-bye. Jadi sebenarnya gampang banget kan apa perbedaan dari bahasa formal dan bahasa informal itu. Secara singkat juga saya akan menyimpulkan tentang penggunaan bahasa formal dan bahasa informal. Jadi bahasa formal kita dapat menggunakannya dalam sebuah situasi penting seperti sebuah rapat, atau suatu ruang kelas ataupun dalam media massa.
Dan untuk penggunaan bahasa informal sendiri, kita dapat memakainya dalam lingkup keluarga, teman dekat, ataupun orang-orang terdekat kita. Baik, jadi sekian video dari kelompok kami. Semoga dalam video ini teman-teman dapat mengerti apa bahasa formal dan bahasa informal itu. Sekian dari kelompok kami, saya mewakili kelompok 4 dan teman-teman sekalian. Saya Rafael Christopher Rumetor, pamit undur diri. Terima kasih.